Kualitas ya Atlas. Resmi bisa, santai bisa. BHST, terpercaya sejak tahun 53. Resmi bisa, santai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV9 yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar istilah sehidup semati. Kalimat ini untuk menunjukkan bahwa antar satu dengan yang lain saling mencintai, maka ketika mereka hidup bersama pun ingin mati bersama. Pernyataan dan istilah yang sangat populer di telinga kita dan sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Namun secara konsep dan bila kita kembalikan kepada apa yang ada dalam agama kita, apakah konsep sehidup semati ini cukup? Kita ambil satu contoh. Misalnya ada orang yang runtang-runtang sana kemari selalu bersama, tapi pertemanan mereka diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ABCDE bareng. ABCDE itu awan bengi cangkruk di embong, pun bengi mencai botol, bukan jos kata anak sekarang. Sampai kemudian pertemanan mereka berakhir dengan tragis. Mereka mati dalam keadaan overdosis, dalam keadaan keracunan, terkena oplosan. Sehidup semati sudah tercapai. Tapi apakah kemudian ini semuanya ideal? Ternyata tidak. Maka kita harus mengganti konsep sehidup semati ini dengan konsep lain yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sesuatu yang ideal untuk dunia dan akhirat kita. Konsep sehidup semati kita ganti dengan sehidup sesurga. Kita hidup bersama dengan keluarga kita, dengan teman orang-orang yang kita cintai. Kita hidup bersama dan targetnya pun di akhirat nanti, semoga kita bisa sehidup sesurga bersama mereka. Apakah ini mungkin? Mengapa tidak mungkin? Ini sudah dijanjikan oleh Al-Quran. Surat At-Tur ayat 21, mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucunya, semuanya sama-sama beriman, maka mereka akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dipertemukan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang melihat ada orang yang direunikan di dunia. Reuni SMP, reuni SMA 15 tahun tidak bertemu, 20 tahun tidak bertemu. Itu sudah senangnya luar biasa. Padahal ketemunya di dunia, berpisahnya cuma 5-10 tahun atau 15 tahun. Ketemunya pun di dunia. Bagaimana kalau kita direuni akbarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kakek kita, dengan nenek moyang kita, dengan anak cucu kita. Barangkali kita sudah berpisah dengan ayah dan ibu kita. Kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya tidak hanya di hotel berbintang 5, tapi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Syaratnya bagaimana? Syaratnya sama-sama beriman. Ayahnya beriman, ibunya beriman, anak-anak cucunya semuanya beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Anak cucunya mengikuti dia dalam satu keimanan. Makanya sebagian figur keluarga tidak bakal dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun dengan istrinya yang beriman yang bernama Asiyah binti Muzahim tidak bakal dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya yang bernama Kan'an tidak bakal dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbantahkan konsep sehidup semati. Maka konsep kita adalah bagaimana kita menjaga keimanan dan ibadah anak-anak kita sehingga mereka kemudian benar-benar disatukan oleh keimanan dengan kita dan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dipertemukan kembali olehnya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehidup sesurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bekerja sama dalam keimanan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai kemudian kita bekerja sama wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kerjasama kita dalam dosa dan permusuhan. Pertemanan apapun yang kita bangun, kita punya kawan, kita punya saudara, kita punya kerabat, marilah saling mengingatkan. Jangan sampai kita seperti yang ditegur
oleh Al-Quran. Misalkan dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat mengingatkan orang-orang yang akan dihentikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, karena mereka akan ditanya, mereka bertanggung jawab. Sampai kemudian sekian ayat menceritakan wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, saling berbantah-bantahan. Bagaimana kemudian pertemanan yang berbasis dengan kemaksiatan, hubungan apapun, bahkan orang tua dengan anak, bila kemudian tidak diisi dengan saling nasihat menasehati, anaknya tidak ibadah dibiarkan, tidak melaksanakan sholat, terjadi pembiaran permisifisme, apa yang kemudian akan terjadi? Mereka akan saling menuntut di hari kiamat nanti. Luar biasa. Bagaimana dulu orang mari selalu bersama, bila hubungannya tidak diisi dengan ibadah dan kebaikan, justru hubungannya, pertemanannya diisi dengan kegiatan-kegiatan kemaksiatan, di akhirat nanti akan berubah menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, konsep sehidup sesurga ada dua syarat secara umum. Yang pertama adalah syarat keimanan. Kita disatukan oleh keimanan, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Tur ayat 21 tadi. Namun ada 8 syarat nanti yang kemudian dirinci tentang bagaimana kita mewujudkan samratul iman, buahnya keimanan itu. Nanti panjenengan lihat dalam beberapa ayat yang ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 23 atau 24. Di situ akan dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 8 syarat orang yang kepingin dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Dalam surat tersebut kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihi kulli bab. Dan mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka siapa? Orang-orang tua yang saleh, generasi yang saleh, istri-istri yang saleh, demikian juga anak turun yang saleh. Mereka akan ditempatkan di surga Aden bersama, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat masuk dari segala pintu untuk menemui mereka dengan membawa rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa sehidup sesurga, karena sehidup semati saja tidak cukup. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi bisa, santai bisa. Segala suasana sarungnya sarung atlas, aneka coraknya sarungnya sarung atlas, nyaman dipakainya sarungnya sarung atlas, kualitas teratas sarung atlas. Kualitas ya Atlas. Resmi bisa, santai bisa. BHST, terpercaya sejak tahun 53.